Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih untuk rekan-rekan yang telah hadir dalam sosialisasi Persema ini. Sekarang adalah Persema 05 mengenai pedoman organisasi mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, dalam pembentukan Persema ini, karena untuk rangka pengembangan diri mahasiswa dalam berorganisasi, meningkatkan penalaran, dan arah profesi mahasiswa, menyalurkan minat, bakat, dan meningkatkan kesejahteraan mahasiswa itu sendiri. Nah, ada beberapa perubahan ya dari Persema 05 ini dengan yang sebelumnya. Itu dari ada perubahannya diawali dari pasal 16. Nah, untuk pasal 16 ini awalnya adalah masa jabatan. Untuk masa jabatan semua ormawa itu nanti akan menjadi bab baru ya di bawah. Pada pasal 16 ini mengenai staf khusus ya, itu badan organisasi yang dibentuk untuk melancarkan fungsi dan tugas SEMA. Nah, untuk staf khusus sendiri adalah delegasi dari tiap jurusan dengan jumlah 3 orang. Nah, selanjutnya ada bab 6, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Di sini ada pengertiannya hingga tugas dan fungsi. Lalu ada bab 7. Nah, untuk bab 7 itu ada himpunan mahasiswa jurusan ya. Di sini ada pasal 22 mengenai pengertian HMJ ya, hingga sampai pasal 25 itu tugas dari HMJ itu sendiri. Lalu ada bab 8 mengenai badan semi otonom. Nah, untuk badan semi otonom ini ada 2 ya, di tingkat fakultas dan jurusan. Lanjut ke bab yang baru, itu bab 9, itu tentang kelengkapan organisasi. Nah, dalam berorganisasi, maka diperlulah kelengkapan organisasi. Di pasal 30 ini, bahwasanya organisasi HMJ dan DEMA itu terdiri dari ketua umum, sekretaris umum, hingga staf departemen. Nah, dalam pembentukan bidang atau departemen ini harus mengembangkan potensi mahasiswa yang terdiri dari beberapa aspek ya. Dari yang A itu dalam negeri atau intra jurusannya atau fakultasnya gitu ya. Baru keagamaan, pendidikan, akademik, olahraga, seni, sosial, budaya, advokasi, komunikasi, informasi, dan ekonomi. Sedangkan untuk BSO itu sendiri, itu hanya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum, dan bidang-bidang yang diperlukan. Nah, dalam pembentukan bidang dalam BSO harus disesuaikan dengan potensi mahasiswa dalam aspek keilmuannya. Boleh next langsung ke bab 10. Itu masa bakti ya, masa bakti SMAF, DMAF, HMJ, dan BSO itu 1 tahun dengan jabatan ketua umum tidak dapat diperpanjang. Kalau di bab selanjutnya itu pengunduran diri, pemberhentian, dan rekrutmen. Nah, untuk bagian ke-1-nya adalah pengunduran diri. Pengunduran diri ini ayat 1-nya bahwasanya apabila adanya pengunduran anggota pengurus SEMA mengundurkan diri, maka harus melalui surat permohonan yang ditunjukkan kepada ketua umum. Nah, untuk ayat 2-nya, pengunduran diri ini selanjutnya diputuskan oleh ketua umum melalui surat keputusan yang ditembuskan kepada wakil dekan. Jadi untuk pasal 32 ini dikhususkan untuk pengunduran diri dari SMAF. Lalu pasal 33-nya ini pengunduran diri untuk badan eksekutif ya, HMJ dan DMAF, khususnya HMJ dan DMAF. Jadi untuk pengunduran diri ini selanjutnya diputuskan oleh ketua umum melalui surat keputusan yang ditembuskan kepada SEMA. Nah, untuk ayat 3-nya itu untuk pengunduran diri BSO. Untuk pengunduran diri BSO ini diputuskan oleh ketua umum, lalu surat keputusan ini ditembuskan ke ormawa yang menaunginya. Dan untuk penulisan surat permohonan pengunduran diri ini berisi nama, jabatan, alasan pengunduran diri, dan ditandatangani oleh pihak terkait. Untuk pengurus yang telah mengundurkan diri tidak berhak mendapatkan piagam penghargaan kepengurusan.
Lalu ada di bagian keduanya, yaitu pemberhentian. Nah, di ayat satunya, bahwasanya pemberhentian pengurus SMA FST dapat dilakukan dengan musyawarah internal SMA yang ditetapkan pada surat keputusan dengan ditembuskan kepada wakil dekan 3. Sedangkan untuk pemberhentian pengurus pasif pada Ormawa HMJ dan DEMA itu dapat dilakukan oleh ketua umum melalui surat keputusan dengan ditembuskan kepada wakil dekan 3 dan SMA FST. Nah, untuk BSO itu dilakukan oleh ketua umum dan ditembuskan ke Ormawa yang menaunginya. Nah, untuk pengurus pasif diberhentikan adalah pengurus yang melalui penilaian pimpinan atau visio, lalu ketua bidang, dan bidang PAO atau PSDM dinyatakan memenuhi salah satu atau lebih dari kriteria berikut ya. Yang pertama itu presensi rapat kurang dari 60, partisipasi dalam kegiatan dan program kerja itu kurang dari 60%, mencemarkan nama baik organisasi, tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pengurus organisasi kemahasiswaan. Nah, untuk pengurus yang diberhentikan tidak berhak mendapatkan piagam penghargaan kepengurusan. Nah, untuk keadaan tertentu, kelembagaan DEMA FST HMJ DMS itu dapat melakukan pergantian kepengurusan dalam sidang pleno. Lalu untuk bagian ketiga adalah rekrutmen. Pasal 35-nya ayat 1 bahwasanya ya sebagaimana pasal 33 ini ayat 1 dalam keadaan tertentu untuk kepentingan kelembagaan kemahasiswaan SMA itu dapat melakukan pergantian atau rekrutmen kepengurusan dengan dilakukan pergantian antar waktu yang ditetapkan oleh dekan dengan surat keputusan. Jadi untuk SMA itu dapat rekrutmen ataupun pergantian itu dengan proses PAW ya, atau pergantian antar waktu yang ditetapkan oleh dekan dengan surat keputusan. Nah, lalu ayat 2-nya itu mekanisme rekrutmen staf khusus. Nah, untuk rekrutmen staf khusus ini diawali dari terpilihnya formatur dan ketika rapat pleno tengah CMF apabila hasil keputusan pleno tengah untuk melaksanakan rekrutmen. Nah, untuk calon staf khusus ini harus wajib menyerahkan administrasi. Lalu ada persyaratan khusus untuk staf khusus ya. Itu ada mahasiswa aktif yang dibuktikan dengan surat keterangan aktif kuliah, duduk di semester 3 hingga 4, mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, telah mengikuti latihan kepemimpinan tingkat 2 hingga selesai ya di jurusannya, dibuktikan dengan sertifikat atau surat keikutsertaan. Lalu ada pasal 36 ini mekanisme rekrutmen DEMA ya. Ini ada beberapa syaratnya juga, persyaratan calonnya, hingga ketentuan tambahan yang dianggap perlu dapat dikembangkan dengan kebutuhan DEMA dengan tidak memberatkan calon pengurusnya. Lalu di pasal 37-nya, ini mekanisme rekrutmen HMJ. Nah, ini hampir sama ya, hanya perbedaan dalam tingkatannya. Nah, untuk HMJ ini ada persyaratan juga, mampu minimal duduk semester tingkat 1 ya, dan telah mengikuti latihan kepemimpinan tingkat 2 di jurusannya. Nah, untuk DEMA yang tadi ya, bahwasanya untuk menjadi pengurus DEMA itu harus memiliki pengalaman 1 tahun di kepengurusan intra, itu mau di BSO ataupun di jurusannya. Nah, lalu ada bab selanjutnya adalah permusyawaratan mahasiswa. Nah, untuk permusyawaratan mahasiswa ini ada beberapa hal yang dijelaskannya pada pasal 38, yaitu pengertian permusyawaratan mahasiswa, lalu ayat 2-nya tentang musti, lalu ayat 3-nya musti musma, lalu ada musyawarah internal di ayat 4, itu untuk menyelesaikan polemik di luar lingkup fakultas ya, bersifat insidental, lalu ada ayat 5-nya itu bahwasannya pembahasan, pengambilan dan penetapan keputusan dalam permusyawaratan mahasiswa dapat dilaksanakan dalam sidang-sidang paripurna, pleno ataupun komisi. Nah, lalu ada pergantian PAW ya. Lalu ada permusyawaratan mahasiswa dianggap sah apabila dihadiri setengah lebih 1 dari peserta penuh. Lalu ada peraturan tata tertib pelaksanaan diatur dalam peraturan Senat.
ataupun dalam bentuk tab. Nah, untuk pasal 39 ini membahas tentang muslub. Nah, muslub ini adalah musyawarah yang dilakukan atau terjadi kekosongan ketua organisasi yang berhenti atau diberhentikan. Nah, untuk muslub ini peserta penuhnya adalah pengurus organisasi yang bersangkutan. Untuk hal-hal yang belum diatur akan lebih lanjut oleh SMA FST dalam bentuk tab ataupun persema selanjutnya. Ada pasal 40 mengenai musti, bahwasanya musti itu diselenggarakan 1 tahun oleh SMA untuk memilih ketua umum DEMA ya. Untuk musti musma ini telah dibahas dalam persema musti musma. Lalu muskom, nah untuk muskom ini musyawarah yang dilakukan oleh komisariat mahasiswa untuk HMJ ya. Lalu pasal 42-nya mengenai BSO. Nah, untuk BSO ini ada musyawarah anggota. Nah, untuk musyawarah anggota itu yang diselenggarakan oleh BSO untuk mendengarkan pertanggungjawaban BSO, mengevaluasi program kerja BSO, dan melakukan pemilihan ketua umum BSO. Lalu ada tugas wewenangnya, ada yang mendengarkan laporan LPJ, evaluasi, menyusun GBPK, lalu melakukan pemilihan ketua BSO. Lalu ada mekanisme ya, bahwasannya BSO itu ditinjau dan disahkan oleh DMAF, lalu BSO jurusan ditinjau dan disahkan oleh HMJ. Nah, untuk musyak dihadiri oleh anggota BSO, dan mekanisme lebih lanjut akan diatur dalam musyawarah anggotanya. Lalu ada 43 itu mengenai rapat ya. Nah, untuk rapat itu ada rapat internal dan rapat eksternal. Untuk rapat internal ini dilaksanakan oleh elemen intra-organisasi terkait, seperti rapat kerja, rapat umum, rapat bidang, dan rapat kepanitiaan. Sedangkan rapat eksternal itu dilaksanakan oleh representatif ya sebagai setiap organisasi kesiswaan intra untuk keperluan koordinasi seperti rapat koordinasi pimpinan, rapat koordinasi bidang, dan rapat pendapat. Ada pleno tengah. Nah, untuk pleno tengah ini diselenggarakan untuk mengevaluasi kepengurusan selama setengah periode. Untuk sidang pleno tengah DEMA FST ditinjau dan disahkan oleh delegasi dan SEMA. Sedangkan pleno tengah HMJ ditinjau oleh SEMA dan delegasi serta disahkan oleh delegasi angkatannya. Ada mekanisme pleno tengah untuk DEMA ya, mekanismenya itu selamat-lambatnya pada bulan ke-7 kepengurusan. Nah, untuk pleno tengah ini dihadiri oleh pengurus organisasi terkait, delegasi 3 orang tiap ormawa di fakultas, lalu SEMA FST. Lalu mekanisme pleno tengah HMJ itu sama ya, dilaksanakan pada 7 bulan kepengurusan maksimal. Lalu pleno tengahnya dihadiri oleh pengurus organisasi terkait, delegasi angkatan dengan rasio 1:30, perangkatan dari 4 angkatan terakhir yang di setiap jurusannya pada dari SEMA. Sedangkan untuk pleno tengah besok ditinjau dan disahkan oleh DEMA atau HMD yang menaunginya. Untuk mekanisme pleno tengah BSOF dan BSO jurusan, waktunya sama pada bulan ke-7. Untuk pleno tengah dihadiri oleh pengurus terkait dan delegasi HMD ataupun DEMA. Nah, untuk pokok pembahasan pleno tengah ini berupa rekrutmen pengurusan baru bila diperlukan ya, lalu evaluasi kinerja dalam bentuk LPJ dan rekomendasi serta saran untuk periode kepengurusan. Lalu ada bab selanjutnya hal keuangan, untuk sumbernya dari dana pokok UIN, sumbangan halal, dan usaha-usaha lainnya hal yang tidak bertentangan. Pada pasal 6-nya ini alokasi dana ya, itu disesuaikan dengan kegiatan, dan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan serta keuangan adalah LPJ pelaksanaan program dan penggunaan keuangan dari kegiatan yang telah dilaksanakan. Ini ada bab surat peringatan bagian pertama. Boleh di-scroll deh. Nah, bagian ke-1 itu surat peringatan kepada pengurus Ormawa pasal 47. Bahwasannya surat peringatan ini ditunjukkan kepada pengurus Ormawa yang melanggar tata tertib dan peraturan dalam berorganisasi.
Lalu surat ini diberikan apabila proses treatment tidak dilaksanakan. Nah, untuk proses treatment ini bisa teguran ataupun teguran lah dari teman-temannya ataupun dari ekskupnya. Lalu ada SP1 ya, diberikan kepada pengurus Ormawa yang bersalah atau yang tidak berperan aktif dalam program kerja, sekurang-kurangnya 31 dengan alasan yang tidak jelas. Lalu ada SP2 apabila SP1 tidak menunjukkan perbaikan sikap. Lalu jika pemberian SP2 tidak membuat keadaan membaik, Ketua Umum dapat memperlakukan mekanisme pemberhentian. Untuk pemberhentian ini dilakukan oleh Sekretaris Umum dengan persetujuan Ketua Umum. Untuk lebih lanjutnya, pemberian surat peringatan ini kembalikan lagi kepada ketentuan dari setiap ormawanya. Lalu ada peringatan kepada ormawa. Nah, untuk bagian kedua ini, untuk peringat SP untuk kepada ormawa eksekutif ya. Bahwasanya di ayat 1-nya, pasal 48, SP ini yang ditunjukkan untuk ormawa eksekutif oleh SMA FST atas pelanggaran tata tertib dan peraturan dalam organisasi. Boleh di next deh. Nah, dalam ayat 2-nya itu apabila treatment tidak dilaksanakan, lalu 3-nya SP1 diberikan jika ormawa eksekutif bermasalah dan melaksanakan tugas dan fungsinya. Lalu 4 itu apabila SP2 dikeluarkan apabila SP1 tidak diindahkan ya oleh ormawanya. Lalu ayat 5-nya menjelaskan bahwa SP2 tidak memberikan keadaan membaik, SMA SFT dapat memperlakukan mekanisme pemberian sanksi. Nah, untuk sanksi itu ada beberapa ya. Untuk bagian ke-1 itu sanksi kepada ormawa ya. Nah, pasal 49-nya ayat 1 itu ayat 2-nya bahwasanya sanksi ringan itu berupa teguran lisan gitu ya. Lalu pelanggaran sedang itu berupa surat SP1 yang dapat disertai dengan sanksi tambahan. Jika pelakunya merupakan ketua, maka akan diadakan forum internal. Nah, untuk sanksi pelanggaran berat itu berupa SP2 ditandatangani oleh Ketua Umum. Surat peringatan SP2 ini dapat disertai dengan sanksi pemberhentian. Lalu sanksi kepada ormawa ya, pasal 50-nya. Nah, untuk ayat 2-nya itu sama ya, sanksi ringannya teguran lisan oleh SMA. Sanksi sedangnya itu berupa SP1 ditandatangani oleh dekan ataupun wakil dekan 3 atas rekomendasi SMA. Lalu untuk sanksi 1 ini dapat disertai dengan sanksi tambahan yang berupa pembekuan anggaran apabila penyalahgunaan wewenang atas nama organisasi mahasiswa. Lalu ada sanksi berat itu surat peringatan 2 ditandatangani oleh dekan dan wakil dekan atas rekomendasi SMA. Nah, untuk SP2 ini dapat disertai dengan pembekuan organisasi yang tidak beraktivitas selama 6 bulan ataupun tidak berkembang atau tidak mempunyai anggota yang signifikan setelah dikeluarkan surat SP 3 kali ataupun mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan. Lalu untuk sanksi diberikan oleh dekan atau wakil dekan ini atas rekomendasi dari SMA. Jadi untuk sanksi-sanksi yang diberikan kepada ormawa di ruang lingkup fakultas itu merupakan hasil rekomendasi dari SMA. Boleh next ke bawah. Nah, adapun pasal selanjutnya penutup ya, pasal 52. Nah, peraturan ini dimulai berlaku setelah pergantian kepengurusan ormawa di periode selanjutnya yang akan ditinjau kembali apabila terdapat keliruan. Lalu dengan berlakunya peraturan ini, maka ADRT dan GBH Ormawa harus mengacu pada pedoman Ormawa ini. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 Maret tahun 2022, Ketua Komisi Undang-Undang sama FST, Arfan M. Taufik, ditandatangani oleh Ketua Umum sama ST, Lisa Julfiana, lalu mengetahui Wakil Dekan 3, Fakultas Sains Teknologi, Bapak Dr. Haji Ayub Saifullah, MSI. Sekian pemaparan dari kami.
Apabila ada yang ingin ditanyakan, disilahkan pada kolom chat ataupun DM IG kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.